Pengertian Blitar. Perlawanan Blitar adalah peristiwa perlawanan rakyat Blitar terhadap penjajahan Belanda pada masa kolonial. Berikut adalah pengertian dan isi perlawanan di Blitar. Pengertian perlawanan di Blitar. Perlawanan di Blitar adalah peristiwa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh rakyat Blitar terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi, seorang bangsawan Jawa yang menentang penjajahan Belanda. Dampak dan isi perlawanan di Blitar. Perlawanan di Blitar memiliki beberapa isi penting, antara lain: 1. Penentangan terhadap penjajahan Belanda. Rakyat Blitar menantang penjajahan Belanda yang dianggap tidak adil dan menindas. 2. Pertahanan budaya dan tradisi. Rakyat Blitar ingin mempertahankan budaya dan tradisi Jawa yang dianggap terancam oleh penjajahan Belanda. 3. Perebutan kekuasaan. Perlawanan di Blitar juga melibatkan perebutan kekuasaan antara Pangeran Mangkubumi dan pemerintah Belanda. 4. Peran perempuan. Perlawanan di Blitar juga melibatkan peran perempuan yang aktif dalam perlawanan seperti Nyai Ajeng Serang yang menjadi salah satu pemimpin perlawanan. Perlawanan di Blitar memiliki beberapa dampak penting, antara lain: 1. Pengakuan hak-hak rakyat. Perlawanan di Blitar memperjuangkan hak-hak rakyat Blitar dan memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda. 2. Perubahan kebijakan pemerintah Belanda. Perlawanan Blitar memaksa pemerintah Belanda untuk mengubah kebijakan mereka terhadap rakyat Jawa. Ketiga, pengaruh pada perjuangan kemerdekaan. Perlawanan di Blitar menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Kapan terjadinya perlawanan di Blitar? Perlawanan di Blitar juga dikenal sebagai pemberontakan PETA, terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Peristiwa ini merupakan salah satu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang selama Perang Dunia II. Pemberontakan ini dipimpin oleh Letnan Sueprijadi, seorang komandan PETA pembela tanah air di Blitar. Sueprijadi telah merencanakan pemberontakan ini sejak September 1944 karena kesadaran akan penderitaan rakyat Indonesia akibat kekejaman tentara Jepang. Namun, rencana pemberontakan ini tidak berjalan sesuai rencana. Tentara Jepang telah mengendus rencana pemberontakan dan menggosongkan hotel tempat mereka menginap. Sueprijadi gagal meyakinkan satuan lain untuk ikut bergabung dalam pemberontakan, dan Jepang pun mengirimkan pasukan untuk menghentikan pemberontakan. Peristiwa perlawanan di Blitar. Peristiwa perlawanan di Blitar juga dikenal sebagai pemberontakan PETA, terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Berikut adalah kronologi peristiwa tersebut. Kronologi peristiwa: 1. Perencanaan. Letnan Sueprijadi, komandan PETA di Blitar, merencanakan pemberontakan terhadap penjajahan Jepang sejak September 1944. 2. Pengumpulan pasukan. Sueprijadi mengumpulkan pasukan PETA dan rakyat Blitar untuk bergabung dalam pemberontakan. 3. Serangan. Pada tanggal 14 Februari 1945, pasukan PETA dan rakyat Blitar merencanakan serangan terhadap markas tentara Jepang di Blitar. 4. Pertempuran. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan PETA dan tentara Jepang. Pasukan PETA berhasil menguasai beberapa wilayah di Blitar. 5. Penghentian pemberontakan. Jepang mengirimkan pasukan tambahan untuk menghentikan pemberontakan. Pasukan PETA dipaksa untuk mundur dan bersembunyi di daerah perdesaan. 6. Penangkapan dan penghukuman. Beberapa pemimpin pemberontakan, termasuk Letnan Sueprijadi, ditangkap dan dihukum oleh Jepang. Dampak peristiwanya: peristiwa perlawanan di Blitar memiliki dampak yang signifikan, antara lain: meningkatkan semangat perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak akan menyerah terhadap penjajahan,
mempersiapkan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan pada tahun 1945. Tokoh-tokoh dalam perlawanan di Blitar. Berikut adalah beberapa tokoh yang terlibat dalam perlawanan di Blitar. Tokoh utama 1. Letnan Sue Prijadi, Komandan PETA Pembela Tanah Air di Blitar yang memimpin perlawanan terhadap penjajahan Jepang. 2. Mayor Kusairi, Wakil Komandan PETA di Blitar yang membantu Sue Prijadi dalam memimpin perlawanan. 3. Kapten Sudarmo, anggota PETA yang terlibat dalam perlawanan yang menjadi salah satu pemimpin pasukan. Tokoh pendukung 1. Bupati Blitar, Bupati Blitar pada saat itu yang mendukung perlawanan terhadap penjajahan Jepang. 2. Tokoh masyarakat, beberapa tokoh masyarakat Blitar yang mendukung perlawanan seperti ulama dan pemimpin adat. 3. Rakyat Blitar yang berpartisipasi dalam perlawanan dan mendukung pasukan PETA. Tokoh Jepang 1. Kolonel Nagayama, komandan tentara Jepang di Blitar yang memimpin pasukan untuk menghentikan perlawanan. 2. Mayor Yamada, anggota tentara Jepang yang terlibat dalam menghentikan perlawanan. Tokoh-tokoh tersebut memainkan peran penting dalam perlawanan di Blitar, baik sebagai pemimpin, pendukung maupun lawan. Siapa yang menang dalam perlawanan Blitar? Dalam perlawanan Blitar, pasukan peta yang dipimpin oleh Letnan Sue Prijadi berhasil mencapai beberapa keberhasilan awal, seperti menguasai beberapa wilayah di Blitar dan menyerang markas tentara Jepang. Namun, pada akhirnya pasukan Jepang yang dipimpin oleh Kolonel Nagayama berhasil menghentikan perlawanan dan mengalahkan pasukan PETA. Alasan kekalahan masuk PETA. 1. Kekurangan persenjataan. Pasukan PETA memiliki persenjataan yang terbatas dan tidak seimbang dengan persenjataan tentara Jepang. 2. Kekurangan dukungan. Pasukan PETA tidak memiliki dukungan yang cukup dari masyarakat dan pemerintah, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan perlawanan dalam jangka panjang. 3. Taktik perang. Tentara Jepang memiliki taktik perang yang lebih baik dan lebih berpengalaman, sehingga mereka dapat mengalahkan pasukan PETA. Hasil akhir, pasukan Jepang berhasil menghentikan perlawanan dan mengalahkan pasukan PETA. Letnan Sue Prijadi dan beberapa pemimpin lainnya ditangkap dan dihukum oleh Jepang. Namun, perlawanan Blitar tetap menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang.